Gue itu udah naruh 3 buku di tempat pinggir tempat tidur gue. Oke. Setiap malam kami hanya lirik-lirikan saja, dan aku tidak menggaulinya. Gue tuh gak cuma sundoku doang, tapi gue kayaknya sundoku dengan komplikasi penyakit lain, yaitu FOMO. Gue itu mungkin karena pernah menderita kejadian yang traumatis. Kan tadi kita udah lihat tuh buku-bukunya yang, aduh, astagfirullah lah. Untuk sampai ke tingkat itu kan berarti udah segitu banyak lah koleksinya Mas Toto. Sundoku bukanlah dosa. Terekam ya? Woi, bagi lu makan sendiri. Oke, teman-teman, kita mulai Kepo Buku untuk edisi hari ini, edisi khusus yang kita kayaknya Kepo Buku dari dulu edisi khusus mulu, tapi emang begitu karena memang Kepo Buku itu khusus. Kita khusus jadwal rekaman ada, gitu kan? Nah. Steven bisa nggak jam segini? Oh bisa, gitu. Rani bisa nggak? Bisa. Kita nggak pernah ketemu. Rekaman yuk, nggak pernah. Jadi kita khusus memang menyediakan waktu untuk rekaman. Jadi setiap episode Kepo Buku itu khusus, dan kali ini kita beri judul. Ini kutipannya udah kita ambil dari beberapa episode yang lalu dan kita anggap ini kutipan penting dan perlu kita kembangkan, yaitu Sundoku bukanlah dosa. Kenapa kita bilang Sundoku bukanlah dosa? Teman-teman yang pernah dengar episode kedua tahun 2022, beberapa episode ke belakang itu kita sempat singgung dikit, tapi kita mau gali lebih dalam lagi. Terus juga kita mau berbagi buku-buku Sundoku kita, koleksi-koleksi buku Sundoku kita yang akan kita kira-kira akan kita baca, yang kira-kira ya, baru kira-kira akan kita baca di 2022 ini. Ngomongnya kira-kira karena apa? Karena contoh paling gampang dari gue itu udah naruh 3 buku di tempat pinggir tempat tidur gue. Oke. Setiap malam kami hanya lirik-lirikan saja. Asik. Dan aku tidak menggaulinya. Kasian. Tapi ngomong-ngomong sebentar. Kita kita berdua doang nih. Teman kita yang satu lagi mana? Lagi makan kayaknya. Jadi rekaman Kepo Buku kali ini akan terdengar suara-suara makan, suara minum, itu karena kami masing-masing di tempat berbeda sedang makan, menikmati makan malam saat kita rekaman ini. Betul. Toto misalnya sedang makan dimsum, dan saya sedang makan setengah kilo jeruk. Lagi diet. Sehat kagak mencret. Iya, itu sih sehat, enggak vitamin C-nya kebanyakan yang ada lu. Kalau di Ambon lagi makan apa, Fen? Iya dong. Makan nasi kuning tadi. Makan nasi kuning mulu, tahu-tahu. Lauknya tadi. Lu kalau cerita jangan setengah-setengah apa? Iya. Nasi kuning kan harus ada lauknya. Lauknya cumi sama telur dadar. Tapi oke lah. Selamat menikmati makanan masing-masing ya. Udah habis gua. Ya lagian. Gua ngambil nastar dulu dah. Oke, kenapa menurut lu Sundoku itu bukan dosa? Karena gue pengintar Sundoku akut. Teman-teman, nih sebelum Toto ngomong ya, Fen, Steven saksi matanya nih. Apa? Nanti kita akan bagi di Instagram. Apa? Koleksi Sundoku buku masing-masing. Kita barusan ngobrol di WhatsApp, kita sharing foto-foto buku-buku masing-masing yang belum dibaca. Dan silahkan nanti lu akan bisa paham kenapa Toto yang paling cepet langsung bilang Sundoku bukanlah dosa. Lu akan paham nanti. Nanti kita share di Instagram. Iya. Tapi derajat Sundoku gue dengan lu berdua mungkin beda gitu. Karena menurut kami, lu tuh Tok bukan Sundoku lagi Tok. Apa hoarder? Lu udah sakit jiwa, lu kayaknya hoarder beneran. Tapi nanti untuk gue nggak ngatain Toto ya, jangan tersinggung ya teman-teman yang Sundoku. Tapi lu lihat sendiri aja nanti fotonya di Instagram. Oke, silakan. Nanti dari lu baru kita ke Steven. Karena pasti masing-masing punya pembenaran masing-masing ya. Kenapa kita membeli buku yang belum tentu kita baca, atau memang beli aja nanti dibacanya belakangan gitu, atau nggak tahu dibacanya kapan gitu kan? Lu dulu Tok. Kalau gue itu gue baru sadar belakangan, gue tuh gak cuma Sundoku doang, tapi gue kayaknya Sundoku dengan komplikasi penyakit lain, yaitu FOMO. Sundoku digabung dengan FOMO. Gue itu mungkin karena pernah menderita kejadian yang traumatis. Ada buku yang pengen gue beli, tuh gue bilang tantar aja gitu kan, karena gue gak mau Sundoku gitu. Pas berapa saat kemudian bukunya udah gak ada.
Nah, sejak saat itu Gitu. gue kadang-kadang jadi FOMO gitu. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu, FOMO itu singkatan dari fear of missing out, alias nggak mau ketinggalan perkembangan gitu ya. Kalau dalam bahasa Singapura itu sebenarnya ada yang lebih tepat itu untuk mewakili kata-kata FOMO itu. Apa tuh? Kiasu. Kiasu, nggak mau kalah gitu ibaratnya gitu ya. Tapi kalau pikir-pikir, setelah gue hitung-hitung, buku Sundoku gue tuh cuma 9 berdasarkan kategori gue. 9 dari Hong Kong, itu yang lu foto barusan apaan? Nah gini, menurut gue, karena buku-buku gue gini, gue harus membedakan antara buku fiksi dan non-fiksi. Ternyata setelah gue lihat kebiasaan gue bisa mengklasifikasikan diri gue sebenarnya nggak sundoku amat. Karena buat gue Sundoku itu buat gue hanya buku fiksi. Karena buku fiksi itu harus dibaca. Sedangkan buku non-fiksi gue beli, gue baca antar nggak apa-apa. Karena apa? Buku non-fiksi bisa jadi referensi. Kapan gue butuh gue baca. Karena gue mengkombinasikan dengan FOMO. Itu tetap namanya Sundoku, Bambang. Kagak, contoh misalnya, gue beli buku tentang matematika. Emang gue harus gue baca sampai kelar? Kagak kan? Pada saat gue butuh, gue buka bab berapa? Nggak Sundoku dong. Oh, paham. Ya nggak? Buku tentang presentasi misalnya, nggak perlu gue baca dari ketika gue butuh aja dong gue baca. Ya nggak sih? Jadi pada saat beli buku itu, selama prinsip gue sekarang nggak tahu prinsip ini sama dengan Stephen atau enggak. Selama gue udah baca judul, selama gue udah baca kata pengantar, selama gue udah tahu daftar isinya, dan di mana diletakkan buku itu, di rak buku atau di ubin atau di mana, buat gue itu udah bukan Sundoku gitu. Dia mau bikin kategori sendiri. Iya dong. Aja. Iya dong. Buat gue, apapun itu lu udah beli, kalau lu belum baca sampai tuntas, itu lu tetap terjebak dalam lingkaran setan Sundoku. Kagak, Rani. Lu kalau coba lu bagiin ya foto buku Sundoku lu, foto buku Sundokunya Stephen kalau pakai kategori lu. Emang bener lu yakin semua buku lu baca dari awal sampai akhir? Gue yakin banyak buku-buku lu nggak lu baca sampai akhir. Dan lu kalau masukin kategori lu yang tadi, foto lu harus lebih banyak daripada foto gue juga. Nggak yakin gue. Lu punya buku radio, iya nggak? Yang radio production atau apa? Emang lu baca dari awal sampai akhir? Gue yakin nggak. Jangan bohong ngomong. Masukin tuh kalau kayak gitu dari Sundoku lu dong. Jadi kesimpulannya, sebelum kita oper ke Stephen, kenapa menurut lu Sundoku itu bukan dosa? Ya bukan dosa, karena gue nggak ngerugiin orang. Kan kalau Sundoku kan dosa, ngerugiin orang. Ini kan gue nggak ngerugiin orang, malah menguntungkan. Aturannya bukunya nggak jadi kebeli. Ulang, gue nggak ngerti. Kalau berdosa itu kan gue merugikan orang lain gitu kan gue nggak dosa, gue malah menguntungkan orang lain. Penerbit jadi gue beli bukunya, toko buku dapat labanya, bener nggak sih? Bener dong. Setuju. Oh, setuju dong. Stephen mas setuju sama lu karena dia jualan buku. Stephen udah pasang di toko buku. Sundoku bukanlah dosa gede gitu. Gue sampai tadi ngobrol sama teman kerja gue dulu di Jepang. Dia sampai cerita begini, di Jepang itu memang sampai sekarang masih ada perdebatan loh soal Sundoku itu. Perdebatannya gimana? Orang masih memperdebatkan karena bilang ini ngapain sih, itu pemborosan uang lah segala macam. Sementara ada yang bilang oh enggak, ini bagian dari misalnya ada kolektor, ada orang-orang yang memang suka ngumpulin buku, ada yang memang FOMO kayak lu toh gitu loh. Terus dia ngasih kata dalam bahasa Jepang. Apa tuh? Nih ya, bahasa Jepangnya itu Sundoku wa sumide wa arimasen. Artinya? Sundoku itu ya Sundoku. Sumide itu dosa. Sumide. Wa arimasen itu tidak. Jadi pokoknya intinya kata-kata itu adalah Sundoku bukanlah dosa. Bersama sama kita dong. Oke, gue punya versi yang mendekati Toto dan mungkin bisa membuat Toto berbahagia. Oh, kenapa sih kesannya ke gue gitu? Ya karena lu yang pertama kali ngeluarin kata-kata Sundoku bukanlah dosa gitu. Kenapa sih nggak ke teman kita yang itu tuh, yang mbak kita saat itu? Itu akan membuat senang juga. Tapi oke, kita ke Stephen dulu. Stephen, soalnya gini, Stephen ini kita bisa agak-agak rancu sebenarnya karena di satu sisi dia seorang Sundoku, di satu sisi dia seorang saudagar. Jadi gue bingung. Kalau dia beli buku kan gak semuanya dibaca juga. Masa kita bilang dia Sundoku ya, namanya saudagar gitu kan ya. Saudagar buku gitu. Itu dia. Stephen kalau dia foto semua buku dagangannya kalah lu toh. Oh, iya makanya. Kalau lu sendiri kenapa menurut lu Sundoku bukan dosa gitu loh? Iya ya, buatku tuh praktis aja kalau misalnya kita punya seabrek buku gitu ya. Ketika kita butuhin tuh bukunya ada, udah senang.
Seneng gue mau Gitu. sama Steven yang pragmatis. Lanjut terus. Tapi ini ada satu yang pengen aku tanyain nih ke Mas Toto dulu. Kan tadi kita udah lihat tuh buku-bukunya yang aduh astagfirullah lah. Banyaknya tuh. Untuk sampai ke tingkat itu kan berarti udah segitu banyak lah koleksinya Mas Toto. Ada nggak kesulitan yang dihadapi untuk bisa keadaan kayak gitu? Ada nggak? Sulit. Lu kerepotan gak sih gitu loh? Gue kerepotan apaan? Ya macam-macam. Misalnya ngurus bukunya, nyari raknya. Soalnya itu buku lu geletakin aja gitu di lantai kan? Iya. Lu gak diomelin bini lu? Kagak, biasa aja. Paling dia beresin apa itu buku pada numpuk-numpuk begitu. Ya biarin aja. Emang buku mau diberesin mau ditaruh mana gitu? Enggak, soalnya gue bisa paham Steven karena Steven melihatnya dari sudut pandang kolektor buku, pedagang buku gitu yang anjrit ini buku digeletakin gini aja di lantai. Kurang ajar nih orang bener gitu loh. Mungkin ini kesulitannya lu jadi bukunya bertumpuk-tumpuk gitu kan. Enggak kesulitan. Kalau pengen baca ya tinggal dibuka aja tumpukannya gitu. Kadang-kadang gue kalau lagi iseng gue baca apa ya gitu kan. Jadi gue lihat aja, ada buku kayak gini nih. Apaan nih buku? Kok gue pernah beli buku kayak gini nih. Ya Allah. Terus gue baca. Habis juga. Begitu gue baca ya Pak. Serius. Gokil. Fon, kalau lu sendiri Fon, gimana lu membedakan antara buku yang lu beli buat kepentingan lu tapi gak dibaca-baca alias sundoku dengan buku yang memang lu beli buat jualan lu gitu loh? Kalau misalnya untuk jualan tuh apa ya? Aku akan keep itu jauh-jauh gitu ya. Nggak akan aku sundokuin gitu ceritanya. Langsung ditaruh di rak kecuali ada mungkin ketertarikan tersendiri gitu. Lah kalau buku yang masuk kategori sundoku lo? Iya, kayak misalnya baca review di koran gitu. Bagus banget ya bukunya gitu ya. Nanti aku kasih satu judul yang mungkin karena ketertarikan lewat review di koran tuh jadi akhirnya beli meskipun mahal. Meskipun mahal. Tapi kalau kasusnya Steven gue kok malah gak percaya. Gue gak yakin dia beli buku untuk toko bukunya yang dia gak tertarik untuk dia baca. Ngaku lu. Ada gitu buku yang sengaja lu taruh di toko buku lu yang lu gak bakal mau baca gitu. Gak mungkin kan? Karena buku lu termasuk toko buku butik kalau menurut gue. Kenapa enggak? Mungkin. Coba gue tanya ada nggak? Nanti Steven yang jawab lah. Tapi menurut gue mungkin gitu loh. Karena gue jualan buku belum tentu itu buku yang gue suka loh. Bisa jadi itu buku yang populer. Kalau lu yang jualan, mungkin kalau lu yang jualan. Steven, gue kasusnya Steven. Makanya gue bilang kasusnya Steven. Emang ada, Van? Kita tanya ke juragannya. 1-2 buku aja lah. Selebihnya tuh ini. Pasti dia beda tipis. Nah, beda tipis. Pasti dia pengen baca. Nggak mungkin. Karena gue tahu Steven, nggak mungkin dia beli buku yang dia sendiri nggak mungkin dia baca gitu. Paling nggak dia tertarik lah gitu. Karena memang konsep toko bukunya Steven itu benar-benar yang butik tadi ya, yang benar-benar sesuatu yang disukain oleh si kuratornya, si pedagangnya gitu ya. Kalau menurut gue ya. Tapi pertanyaan lanjutan gue, Van, adalah emang buku-buku yang lu beli buat dijual itu lu baca dulu, Van? Syukurin. Pertanyaan sulit nih. Tapi ini lu jangan ngeles. Lu jawab dulu jangan ngeles. Awas lu. Ini sama aja gua nanya ke tukang jual lontong sayur. Itu lontong jualan lu makanin juga gak sih gitu loh. Ya kalau nyicipin sih iya. Kalau dengan analogi kayak gitu, mungkin gua sebelum Steven jawab ya. Kalau dengan analogi kayak gitu, seharusnya sih ya pasti dia sedikit banyak udah baca walaupun nggak sampai habis, tapi dia udah tahu gitu. Nah, pertanyaan gue adalah ada nggak yang lu baca? Nah, bukan cuma dicicipin. Pusing Steven. Iya, kalau misalnya untuk semua bukunya dibaca harus udah dibaca, kukira sulit ya, karena ada beberapa kayak misalnya buku-buku di margin kiri yang lebih ke pemikiran, lebih ke filsafat. Itu out of range lah. Tapi tetap lo beli sebagai stok toko buku lu lah ya, gitu lah maksudnya. Betul, iya. Oh, gitu. Gue masih penasaran, karena gini. Gue punya cita-cita pengen punya toko buku, jujur aja. Walaupun mungkin sampai cita-cita doang gitu loh, karena gue belum berani mewujudkan. Tapi kalau misalnya gue punya toko buku, itu gue ngebayangin betapa bahagianya gue karena sebelum orang lain beli, gue udah bisa baca duluan gitu loh. Tapi menurut lu itu salah nggak sih, Ben? Nggak salah, karena sebagai kurator kita udah harus tahu kira-kira nih bukunya tuh taste-nya seperti apa gitu ya. Meskipun nggak menjamin kalau seluruh koleksi jualan baca kita udah catching up sama buku itu. Iya. Okay. Kalau lu punya toko buku butik gitu, butik bookstore gitu kan,
kayak punya Steven atau siapa yang banyak gitu kan. Kalau lu sebagai kurator buku, emang lu harus membaca dari awal sampai habis ya? Gue cuma nanya doang gitu. Lah kalau gitu kecapnya susah banget dong. Iya makanya. Walaupun kita sama-sama suka baca buku kan lama gitu. Makanya Steven tadi bilang kan belum tentu semua dibaca kan, Van? Iya. Dan aku kira kayak misalnya kisah di Amrik tuh yang kemarin baru meninggal, ada obituarinya gitu di New York Times. Dia cerita kalau sebelum dia mesan buku mungkin udah ditawarin sama penerbit dalam bentuk katalog gitu, Mas Toto, Bang Rani, untuk memudahkan si pengorder buku ini untuk toko buku Powell kalau nggak salah, toko buku yang paling populer di Amrik itu, untuk tahu gitu, oh kira-kira nih terbitan fall tahun 2022 nih kira-kira ini judulnya apa, penulis apa gitu. Jadi dia bisa ngedesain, oh yaudah gua order yang sekian volume penerbit ini deh gitu, yang best. Jadi itu ya alasan lo ya, kenapa menurut lo Sundoku bukanlah dosa ya? Oke. Iya kira-kira gitu. Gue nemu satu fakta menarik sebenarnya di buku yang sempat kita ulas di tahun lalu gitu loh, buku yang awal-awalnya gue anggap enteng ternyata berat. Ingat nggak lo tau buku apa tau? Yang enteng. Yang gue anggap enteng banget, tatonya berat. Black Swan. Oh, oke. Kenapa nggak perlu baca lagi? Ada satu bagian di buku Black Swan itu yang sebenarnya buat gue itu adalah Sundoku. Apa tuh? Walaupun tidak disebut Sundoku. Jadi gini, maksudnya? Si Nassim Nicholas Taleb, penulis Black Swan ini mengutip kata-kata penulis dan filsuf legendaris Itali Umberto Eco. Oke. Karena dia bilang begini, ini gue ambil satu paragraf aja tapi gue terjemahin secara bebas aja ya. Dia bilang gini, si Nassim Taleb tuh nulis gini. Umberto Eco itu punya perpustakaan pribadi yang sangat besar, sekitar 30.000 buku. Dan dia membagi pengunjung perpustakaan pribadi dia itu menjadi 2 kategori. Kategori pertama adalah orang yang ketika datang ke perpustakaan itu akan bilang, wow, Tuan Umberto Eco, luar biasa sekali perpustakaan Anda. Berapa buku yang sudah Anda baca di perpustakaan ini? 1. Kategori yang kedua adalah, dan ini menurut dia sedikit sekali jumlahnya ya, kategori orang yang menganggap atau sejalan dengan pikiran Umberto Eco bahwa perpustakaan pribadi itu bukan untuk menonjolkan ego si pemilik perpustakaan atau bukan untuk pamer dari si pemilik perpustakaan gitu, tapi sebagai sebuah alat riset. Di sini makanya gue bilang Toto mungkin akan setuju dengan ini, karena dia bilang gini, Umberto Eco itu bilang buku yang sudah dibaca itu lebih kurang manfaatnya ketimbang buku yang belum dibaca yang lu kumpulin. Jadi oke. Istilah dia ini gue suka banget istilah dia nih. Ini mungkin bisa kita kategorikan sebagai Sundoku juga. Istilahnya Umberto Eco itu adalah anti-library. Oke. Anti-library, karena menurut dia buat apa lu koleksi buku yang udah lu baca, nggak ada manfaatnya gitu loh. Justru lu beli banyak buku yang sesuai dengan minat lo, yang nanti akan bisa membantu lo ketika lo melakukan riset misalnya, atau ketika misalnya ada waktu lo membacanya kembali, atau misalnya lo punya minat tertentu, lo kelompok-kelompokkan, misalnya Toto punya Sundoku buku tentang bahasa di seluruh dunia gitu. Atau Steven mengelompokkan buku tentang sejarah, walaupun dia nggak baca gitu, tapi buku itu selalu ada dan siap untuk membantunya riset. Gitu. Betul juga sih. Itu Umberto Eco dengan konsep anti-library-nya. Walaupun orang yang cynical itu akan bisa bilang, kan udah ada Google. gitu. Tapi masuk akal. Jadi gue suka kutipan yang bilang bahwa buku yang belum dibaca itu jauh lebih berharga daripada buku yang udah dibaca. Okay. Yang belum dibaca tapi lu kumpulin itu kan Sundoku gitu loh. Jadi bukanlah dosa Sundoku itu, kawan-kawan. Selama. Nah, ini Umberto Eco juga menggarisbawahi di sini. Dia bilang, ini gue terjemahin bebas ya, karena dia terjemahnya pakai istilah yang rumit. Pokoknya kurang lebih selama mampu lu membelinya. Jangan nyolong gitu maksudnya. Jangan nyolong.
Jangan maksain juga gitu kan ya. Ya, benar. Anak bini lu kelaparan, lu beli buku gitu. Terus mertua lo tinggal bilang makan tuh buku gitu. Gitu. Jadi itu yang membuat para sundoku di luar sana berbesar hati karena didukung oleh seorang Umberto Eco dan Nassim Nicholas Taleb. Lu setuju gak, Van? Setuju banget. Gitu ya. Setuju. Ya gue sih setuju aja. Lu inget gak beberapa episode yang lama-lama dulu gue pernah bilang gue tuh kayaknya pengen ngeriset tentang buku tentang kebahagiaan deh. Nah gue tuh udah ngumpulin beberapa, ya belum gue baca semua karena ya memang belum gue riset aja gitu. Nah akhirnya nanti suatu saat mungkin gue akan bedah di sini juga. Gue nemuin buku tentang menurut gue kebahagiaan ini. Mungkin akhirnya bukan ngomongin masalah bukunya, tapi lebih ke arah kebahagiaan tuh apa sih berdasarkan si orang ini ini gitu. Ya gue tertarik aja gitu. Kenapa banyak banget yang kayak gitu. Nah makanya gue bilang, menurut gue Sudoku gue hanya untuk buku fiksi. Kalau untuk Sudoku mah, memang gue simpen. Oke. Itu nggak tahu lah. Kalau buat orang lain mungkin itu salah satu excuse aja gitu kali ya. Dan gue sendiri punya kebahagiaan tersendiri, punya kepuasan tersendiri ketika berada di tumpukan buku-buku. Gue kadang-kadang gue ngejogrok aja gitu ngeliat buku ini apa ya. Terus gue baca halaman 2 halaman, terus pindah dari satu buku ke buku lain gitu. Tiba-tiba gue nemuin kenapa gue punya buku ini nih, buku apaan sih nih gitu. Sering sih terjadi kayak gitu. Dan gue merasa walaupun itu buku pernah gue beli, mungkin waktu itu gue beli ini, kok lucu ya isinya ya ternyata gitu. Dan gue bisa tenggelam juga di membaca itu gitu. Bener gak sih maksud gue? Jadinya memang ya dia buku itu pasti akan gue baca. Cuma masalah kapan, seberapa dalam, apakah entah akan jadi referensi, apakah enggak, itu urusan lain lagi. Gue yain aja deh Tok. Soalnya teman-teman sekali lagi, lu lihat nanti ya, nanti kita pasang di posting kita koleksi buku Sundokunya Toto, Steven dan gue. Nanti lu lihat mana yang agak parah dan mana yang oke lah, biasa lah. Gitu. Enggak, itu sih cuma masalah mau jujur apa enggak. Kan kita nggak tahu berapa yang diumpetin kan. Jangan Steven pas di audit ya enggak orang itu jualan gitu. Ditaruh di toko bukunya semua. Tapi ada sebelum kita pindah ke segmen berikutnya, ada kutipan bagus nih dari Nassim Nicholas Taleb yang bilang bahwa perpustakaan yang bagus itu justru dipenuhi kebanyakan oleh buku yang belum dibaca gitu. Jadi kalau ilmu sundoku aman-aman aja, seperti layaknya sebuah perpustakaan gitu ya. Karena sebuah perpustakaan itu seharusnya memang dipenuhi oleh buku-buku yang belum banyak dibaca. Kalau buku-bukunya udah banyak dibaca dan berarti dia nggak lengkap koleksinya gitu. Karena menurut gue orang datang ke perpustakaan itu karena dia pengen membaca buku yang dia belum baca. Maksudnya ya pengen dia baca gitu. Kalau bukunya udah ini udah buku ini ya nggak ada buku yang itu ya gitu. Misalnya yang belum gitu kan, ibaratnya kan gitu kan. Tapi mungkinkah ini alasan kenapa lu pernah cerita, gue inget banget lu pernah cerita di episode awal Kepo Buku beberapa tahun lalu. Lu bilang bahwa banyak buku-buku yang lu udah baca itu kemudian lu kasih ke perpustakaan aja gitu loh. Ya, aku kira ketika bukunya udah selesai sama kita tuh ya udah biarlah dia bisa memberikan sesuatu ke orang lain gitu. Gua demen nih gua kalau dapat kirimannya nih. Ntar dulu, gue muji-muji gitu karena gue yakin ngirimnya pasti ke sini, nggak mungkin ngirim ke Singapura, mahal. Oke, kita lanjut. Teman-teman, episode khusus yang kami beri judul Sundoku Bukanlah Dosa ini kami pecah menjadi 2 bagian. Emang sengaja demikian karena panjang sekali tapi seru obrolannya. Kami akan kembali besok, jadi teman-teman gak usah menunggu 1 minggu untuk episode berikutnya, karena kelanjutannya akan kami hadirkan besok, persis besok. Di antaranya kami akan berbagi cerita mengenai beberapa buku koleksi Sundoku kami yang sedang kami berusaha untuk baca ketimbang hanya berdebu di rak saja. Dan juga pastinya masih ngobrolin kenapa Sundoku bukanlah dosa. Ini ada sedikit cuplikannya untuk besok. Sundoku bukanlah dosa. Musang Berjanggut, Karya Azari, Iya. Novel epik. Samber Nyawa, kisah perjuangan seorang pahlawan nasional Indonesia yang Leo Tolstoy. Waduh, Leo Tolstoy lagi. Aduh. Bakal dibaca nggak ya? Tuh kan kampret kan.
Ini gara-gara Steven juga nih mempromosikan buku penerbit Kakak Tua. Ini nggak ada endorsean dari penerbit Kakak Tua ya, nggak ada ya. Tolong banget gue minta tolong. Tolong deh ada cicilan 0% 12 bulan. Iya. Beli handphone aja ada cicilan, masa buku nggak ada. Toko buku belum ada cicilan. Gimana kita mau maju kita kalah sama Malaysia. Seru banget, asli seru banget. Kami yang rekaman aja merasa bahwa wah ini obrolan seru banget. Dan sayang rasanya kalau kita potong-potong, jadi kami akan hadirkan besok. Jadi untuk sekarang ini Steven, Toto, Rane pamit dulu. Besok kita ketemu lagi di sini di Kepo Buku, podcast kesayangan Anda dan Anda. Iya, kamu juga. Assalamualaikum.